Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah bergabung di ruangan Zoom meeting ini. Selamat datang di Lokakarya sesi pertama. Selamat datang juga untuk pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, lalu teman-teman dari komunitas, teman-teman dari PTLK, dan juga kedua narasumber yaitu Ibu Ade Tanesia dan juga Bapak Egy Yunaidi. Perkenalkan, saya Pradika Abimanyu atau Abi yang akan berperan sebagai moderator pada Lokakarya sesi pertama pagi ini. Sebelum Lokakarya dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa secara singkat dimulai. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya secara bersama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dibahas dan juga didiskusikan pada Lokakarya sesi pertama pagi ini. Lokakarya ini akan berlangsung hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Pertama, akan ada paparan dari Ibu Ade Tanesia dan juga Bapak Egy mengenai pengantar Indonesiana, lalu dilanjutkan dengan paparan mengenai konsep kegiatan terkait Festival Budaya Ngada Sagi tahun 2023 oleh teman-teman dari dinas dan juga komunitas. Lalu yang ketiga, mungkin ditambahkan paparan mengenai potensi budaya atau OPK yang ada di Kabupaten Ngada. Dan terakhir dilanjutkan dengan diskusi bersama teman-teman komunitas dengan narasumber. Silakan. Bu Ade atau Pak Egy bisa dimulai untuk materi pengantar Indonesiana dan juga mungkin perkenalan kepada teman-teman yang ada. Silakan. Baik, terima kasih Mas Abi. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat teman-teman yang ada di Ngada saat ini. Juga kepada Ibu Asri, selamat pagi dengan Pak Kadis, Pak Vincent. Terus kemudian yang saya kenal di sini ada Eko, ada Richard ya. Ada. Baik, sebelumnya mungkin tadi kan sudah presentasikan ya tentang platform Indonesiana itu apa. Tapi mungkin saya ingin kita lihat kembali Indonesiana beberapa tahun yang lalu ya, teaser-teaser dari beberapa tempat supaya agak tidak membosankan ya. Boleh ya Mas ya? Boleh, silakan Bu Ade. Bentar, bisa nggak nih? Basic,
Desktop. Oke, coba ya. Ini adalah teaser promosi ya, promosi dari Temanggung salah satunya. Saya akan memberi kasih lihat, saya mulai dengan ini dulu saja. Biar teman-teman yang belum pernah terlibat dengan Indonesiana bisa membayangkan. Baik. Itu tadi adalah Festival Sindoro Sumbing di Temanggung. Itu sebuah promosi ya, teaser sebelum beberapa bulan lah sebelum acaranya mereka. Terus kemudian saya ingin coba lagi ya, yang lain. Sebentar. Ini apa ya? Baik, terima kasih Mas Abi. Jadi saya sebenarnya memperlihatkan teaser ya, video-video klip promosi itu untuk memulai presentasi mengenai platform Indonesiana. Bahwa setiap daerah bisa sampai ya kepada tahap mereka membuat teaser dan membuat berbagai macam promosi, itu merupakan sebuah proses yang cukup panjang gitu. Nah, prosesnya itu yang berlaku, maksudnya yang merujuk kepada platform Indonesiana itu sendiri. Jadi platform Indonesiana ini kan sudah dimulai sejak tahun 2018. Dan di tahun, jadi berarti sudah 5 tahun. Di tahun 2019, Ngada waktu itu ikut dengan nama Festival Inerie. Kemudian tahun 2020 ya, kalau nggak salah Ngada juga ikut ya Bu ya, di Riung pada saat itu. Siap. Nah, kemudian pada tahun 2020 juga, kemudian platform Indonesiana ini berada di bawah Direktorat Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan. Sehingga fokusnya kemudian adalah pada peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas sumber-sumber daya manusia dalam pengelolaan kebudayaan. Baik, mungkin ada presentasinya Mas yang kemarin. Walaupun saya agak mengulang nih ya, tapi nggak apa-apa, mungkin kan masih ada teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, yang pada tahun 2018 atau 2019 belum ikut bergabung bersama platform Indonesiana. Silakan Mas Abi. Iya, lanjut. Sebenarnya ini mengulang sedikit saja tadi. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa di cuplikan video tadi, bahwa platform Indonesiana tuh bukan festival, tapi dia memang platform ini nih sebuah mekanisme ya, bagaimana kita mengelola festival atau kegiatan kebudayaan itu secara terpadu. Terpadu itu maksudnya siapa yang terpadu ya? Ya pemerintah daerah di sini, ada pemerintah pusat, kemudian dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam satu wadah kerjasama. Nah, karena ini adalah mekanisme pengelolaannya terpadu, maka otomatis diharapkan ada gotong royong di situ. Jadi gotong royong itu ya gimana kita mengkonsolidasikan penggunaan sumber daya pembangunan itu secara strategis, sumber daya pembangunan kebudayaan. Terus kemudian Indonesiana juga ingin meningkatkan kualitas ya, kualitas pengelolaan festival dan kemudian juga mengamplifikasi ya
menyebarluaskan, memperluas lagi dampak dari tiap-tiap festival yang ada di setiap daerah. Kemudian juga platform Indonesiana memang bukan sekedar keramaian, tapi juga ingin menciptakan dampak yang benar-benar memperkuat ekosistem kebudayaan. Lanjut. Nah, lanjut aja ini yang tadi udah saya jelaskan. Ya, tujuannya sebenarnya ini ya bagaimana bisa bersinergi ya untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional di bidang kebudayaan. Jadi terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi artinya bahwa terpolanya gotong royong artinya bahwa bukan hanya di dalam sebuah festival ya, tapi di dalam kerja-kerja kebudayaan itu gotong royong itu sudah menjadi seperti bagian dalam sebuah kerja kebudayaan, bukan hanya festival. Kemudian tentunya meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan kebudayaan. Nah, yang kita harapkan dari ini semua diharapkan setiap festival itu mempunyai catatan ya, catatan potensi, sumber dayanya, unsur ekosistem objek pemajuan kebudayaan yang terkait dengan penyelenggaraan festival. Kemudian kita juga ingin sasarannya tuh adalah publikasi yang cukup luas ya tentang penyelenggaraan festival dari setiap daerah. Kemudian yang tadi sudah dikatakan adanya gotong royong antara bisa lintas kementerian, lembaga, kemudian juga di tingkat pemerintah daerah antar OPD misalnya, terus kemudian mungkin ada swasta dan tentunya terlibatnya seluruh unsur ekosistem kebudayaan di sebuah daerah. Lanjut. Jadi ini adalah 5 pilar ya dari platform Indonesiana, yaitu adanya keragaman, partisipatif, penguatan lokal, gotong royong, dan ketersambungan. Lanjut. Ya, jadi keragaman ini sebenarnya bagian juga dari agenda ya, 7 agenda kebudayaan yang ditelurkan, yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan tahun 2018. Jadi bagaimana setiap daerah itu bisa menyediakan ruang ya bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Kenapa itu penting? Sebenarnya orang Indonesia ini kan kebudayaannya tuh terbuka ya. Tapi kita tahu bahwa akhir-akhir ini mungkin banyak di tempat-tempat lain itu semakin eksklusif, semakin memisah-misahkan diri. Jadi inilah yang ingin kita lakukan melalui kegiatan kebudayaan atau festival. Jadi ada ruang untuk bertemu berbagai keragaman itu. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini tentang partisipatif. Saya pikir Kabupaten Ngada sudah sangat-sangat melakukan ini ya, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Jadi benar-benar ya kalau yang saya lihat ya Disdikbud dari Kabupaten Ngada ini sudah benar-benar lah ya melakukan perannya sebagai fasilitator, mendukung berbagai masyarakat ya di berbagai tempat di desa untuk lebih maju lah dalam tata kelola kebudayaannya. Jadi di sini pemerintah menjadi fasilitator dan kemudian pelaksananya ya yang diangkat itu yang memang benar-benar komunitas budaya. Lanjut, Mas. Kemudian penguatan lokal. Jadi di dalam agenda 7 resolusi agenda hasil Kongres 2018 itu adalah meredupnya kebudayaan-kebudayaan
tradisional ya, karena adanya gelombang modernitas. Sehingga di dalam festival Platform Indonesia Nah ini menekankan adanya praktek-praktek yang melindungi dan mengembangkan kebudayaan tradisional. Tentunya untuk memperkaya kita ya, kebudayaan nasional. Lanjut, Mas. Nah, ini gotong royong seperti yang tadi saya katakan, pemerintah sebagai fasilitator, pelaku budaya sebagai pelaksana utama, pemangku kepentingan lainnya itu adalah pendukung-pendukung. Jadi ada gotong royong di sini, baik di dalam pemikiran sampai pendanaan. Lanjut. Di sini adanya ketersambungan. Jadi mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah mungkin usulan saja ya dari Platform Indonesiana tentang struktur panitia ya. Saya pikir kata-katanya boleh berubah istilahnya, tapi kira-kira semoga ada ininya fungsi-fungsinya ada direktur festival ya yang membawahi semua kegiatan itu, kemudian ada direktur pengelolaan pengetahuan. Nah, ini yang kadang-kadang sangat-sangat sulit ya di beberapa tempat untuk menaruh dokumentasi ya atau penggalian pengetahuan budaya ini. Tapi saya pikir Ngada dari tahun 2018 sangat komitmen ya untuk melakukan dokumentasi baik tertulis maupun video ya, audio, visual untuk pengelolaan untuk mencatat ini objek-objek pemajuan kebudayaannya. Kemudian ada sekretariat, itu sudah pasti. Kemudian ada tim kurator. Tim kurator ini fungsinya adalah merumuskan konsep ya, terus kemudian menurunkan konsep menjadi program-program acara. Kemudian ada direktur komunikasi dan kerjasama, ini sangat penting juga karena ini adalah bagian yang menjadi ujung tombak ya, ujung tombak dari amplifikasi perluasan, penyebar luasan festival ini. Karena bagaimanapun setiap daerah itu kan kaya kebudayaannya, kaya mempunyai nilai-nilai budayanya. Jadi ini bukan sekedar promosi, tapi bagaimana supaya banyak orang kemudian menjadikan beragam kebudayaan di Ngada itu sebagai sebuah rujukan nilai dalam hidupnya sendiri. Jadi bukan hanya orang Ngada, tapi orang luar juga bisa. Terus kemudian di bawah kurator itu ada program, karena biasanya kan dalam sebuah program itu ada berbagai acara ya, itu perlu koordinator-koordinator sendiri. Kemudian ada bagian artistik, tentunya artistik ini menerjemahkan ya konsep dari para kurator itu. Nah, dalam menerjemahkan mereka kan harus memikirkan panggungnya seperti apa ya, lokasinya kira-kiranya di mana, lightingnya bagaimana, dan lain-lain. Lanjut, Mas. Nah, untuk di bawah PTLK ini, Platform Indonesiana memang fokus pada peningkatan kapasitas. Nah, peningkatan kapasitas yang dasar itu antara lain soal kuratorial, juga soal pengelolaan pengetahuan objek pemajuan kebudayaan, soal produksi ya, produksi itu yang tadi saya katakan tentang manajemen artistiknya gimana, panggung, lighting mungkin, terus bagaimana membuat program dan lain-lain. Kemudian juga di bidang komunikasi dan publikasi. Kemudian tentang pengelolaan aset budaya. Pengelolaan aset budaya ini kita berpikir bahwa
Indonesiana tuh berpikir bahwa untuk keberlanjutan sebuah festival itu sepertinya juga perlu ya, gimana sih kita bisa mendatangkan orang-orang yang bisa berdiri mandiri untuk melanjutkan sebuah festival. Ya ini artinya sebenarnya pengelolaan untuk kesejahteraan. Terus kemudian ada pengembangan kebudayaan, inovasi-inovasi baru, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh setiap daerah. Pengembangan kebudayaan ini misalnya bisa inovasi dalam hal kesenian, misalnya seperti itu. Lanjut, Mas. Itu kira-kira peningkatan kapasitas yang bisa diberikan. Baik, itu dulu. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusinya bersama-sama. Terima kasih, Mas Abi. Terima kasih Ibu Ade. Sebelum masuk ke paparan oleh dinas dan juga komunitas, Bapak Edi bisa memberikan sedikit pengantar dan juga sedikit perkenalan kepada teman-teman di Kabupaten Ngada, Bapak Edi. Silakan. Terima kasih Mas Abi atas waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman baik yang ada di Pokja PT LK di Jakarta, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semua yang ada di Ngada. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Ini dalam mobil nih, Pak Direktur. Baik, betul sekali. Sebelumnya saya mohon maaf, saya sekarang ada di dalam perjalanan. Dari kebetulan sedang ada tugas juga dari dari Ditjen Kebudayaan untuk mendampingi kawan-kawan yang ada di Jambi untuk mempersiapkan sebuah festival bernama Kenduri Suwarna Bumi. Jadi saya minta maaf, saya melakukannya di tengah perjalanan di dalam mobil, dan mungkin nanti di tengah diskusi saya harus mematikan video saya karena memang kadang-kadang di perjalanan sinyal tidak stabil. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kawan-kawan semua, saya tadi dapat tugas dari Mas Abi untuk sedikit memperkenalkan diri. Sebetulnya saya melihat ada beberapa wajah yang cukup saya kenal karena tahun 2000 tahun 2019 ya, saya juga sempat menemani kawan-kawan yang ada di Ngada dalam penyelenggaraan festival Iniri ya pada waktu itu. Jadi di situ saya lihat ada Ibu Astri, ada Mbak Monika, ada Pak Kadis, ada Pak Marsilius ya, dan kawan-kawan yang lain. Senang sekali bisa bertemu lagi. Saya adalah satu dari beberapa kawan yang lain, termasuk Mbak Ade Tanesia yang tadi menyampaikan paparan di awal. Di sini kami adalah atau merupakan anggota dari panel ahli Indonesiana yang tadi sudah disampaikan sejak tahun 2019 sudah memulai pekerjaannya untuk mendampingi kawan-kawan yang ada di daerah-daerah untuk menjalankan sebuah festival. 2018. 2018, maaf. Saya bergabung 2019 ya. Mohon maaf Pak Ade. Ya. Saya memang setahun lebih belakangan dibanding Mbak Ade. Baik, kemudian saya sehari-hari adalah seorang art director dan konsultan komunikasi untuk beberapa brand dan lembaga, dan saya pikir itu cukup perkenalan saya. Nanti kita bisa bicara lebih banyak lagi. Nah, di sesi ini saya tidak akan banyak kembali mengulang dan memaparkan tentang apa itu Indonesiana, karena tadi sudah ada paparan dari Mbak Ade, juga ada video yang diputar di awal, dan sebagai sebuah daerah yang sudah pernah menjalankan sebuah festival dalam platform Indonesiana, saya pikir sebagian besar
paling tidak sebagian lah ya dari kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu di Ngada ini sudah terpapar dan mengenal apa itu di Indonesiana. Dan penyelenggaraan Indonesiana selama ini kami pikir mencerminkan pemahaman bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan yang ada di Ngada semua. Bahkan kami sering menjadikan atau mengemukakan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Ngada ini sebagai salah satu praktek baik dalam penyelenggaraan festival yang ada di dalam platform Indonesiana. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, nah kalaupun saya ingin memberikan sebuah komentar sebetulnya atau pesan barangkali sebagai sebuah daerah yang telah atau pernah menyelenggarakan festival ini, maka sangat wajar kalau saya berharap adanya peningkatan dari apa yang dulu sudah dilakukan. Itu hal yang wajar untuk dituntut barangkali. Nah, lebih detailnya apa barangkali kalau saya melihat masih ada ruang untuk dilakukan peningkatan itu cukup, dan ruang itu cukup lebar adalah dalam hal-hal yang tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Mbak Ade, yaitu bagaimana kita bisa kemudian mengkomunikasikan festival ini sehingga festival ini tidak sekedar menjadi sebuah sebuah bentuk pertunjukan atau keramaian semata, tapi menjadi sesuatu yang kemudian memicu atau memberi ruang atau yang memberi ruang untuk membangun wacana atas kebudayaan atau bentuk-bentuk kesenian yang kita angkat di dalam festival kita. Jadi itu mestinya beri ruang. Oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk kawan-kawan yang sedang ini supaya tidak mengganggu kawan-kawan yang lain bisa di-mute ininya audionya. Baik, saya lanjutkan lagi. Dengan komunikasi yang baik, kita berharap bahwa festival ini bisa memberikan dampak yang lebih besar, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan apresiasi atas budaya-budaya atau tradisi yang kita angkat di dalam festival. Nah, komunikasi sendiri sebetulnya sering dipahami sebagai sebuah aktivitas penyebaran informasi dari dalam keluar. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih jauh, ada komunikasi yang juga harus kita jalankan secara internal. Jadi saya ingin dan berpesan hal ini juga dibangun dan dikelola oleh kawan-kawan yang ada di Ngada dalam penyelenggaraan festival kali ini. Apa yang dimaksud dengan komunikasi internal? Komunikasi internal ini adalah sebuah usaha sebetulnya untuk membangun persepsi yang sama, ya. Kemudian menyebarkan atau menyatukan tujuan yang sama dari penyelenggaraan festival. Jadi kita semua yang ada di dalam tim kerja festival ini, bahkan para penampil, idealnya paham sungguh apa tujuan dari penyelenggaraan festival ini. Jangan sampai nanti katakanlah tiba-tiba ada wartawan gitu ya, yang datang dan mewawancari mereka, kadang-kadang tidak pilih gitu ya apa yang ada di depan mereka, dan mungkin menarik mereka langsung datangnya dan mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu misalnya kepada penampil atau peserta dalam sebuah lomba, ya, peserta dalam tinju nanti yang akan kita selenggarakan. Itu mereka semua harus paham benar apa sebetulnya festival ini, tujuannya, dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan. Kalau mereka adalah penampil atau peserta tinju, mereka harus memahami sungguh olahraga atau tradisi yang mereka jalankan, sejarahnya barangkali, tokohnya selama ini ada, atau kemudian latar belakang atau filosofinya. Penari juga begitu, mereka paham sungguh apa yang sedang mereka kerjakan. Itu
adalah bentuk-bentuk dari komunikasi internal yang harus kita bangun. Dan tentu saja semua peserta, pelaku, kemudian tim kerja ini juga paham bahwa tujuan dari festival ini adalah untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di Ngada. Itu yang pertama yang berkaitan dengan komunikasi. Jadi komunikasi yang bersifat internal juga mestinya digarap. Kemudian yang kedua adalah komunikasi yang sifatnya keluar. Nah, ini juga tadi sudah disinggung juga oleh Mbak Ade dan memberikan contoh dengan beberapa teaser gitu ya, bahwa komunikasi itu dari kita pelaksana atau penyelenggara festival kepada khalayak ini membutuhkan sebuah pemahaman dan strategi yang tepat sehingga apa yang kita lakukan itu kecuali efektif juga efisien tentu saja. Kita nanti di sesi-sesi berikutnya bisa bicara lebih jauh tentang itu barangkali. Tapi tidak-tidaknya saya ingin menyampaikan bahwa komunikasi ini perannya tidak sekedar mengundang, ya, tidak sekedar invite, ya, menginvite orang untuk datang di penyelenggaraan festival, semacam pengumuman begitu, hey ada festival loh, gitu, di sini tanggal ini tentang ini ada pertunjukan ini. Tidak hanya itu. Bahwa itu harus dilakukan memang harus. Tapi kita tidak cukup melakukan inviting atau undangan mengajak orang untuk hadir di festival kita. Kita punya beban tambahan bahwa komunikasi kita itu harus mampu menyebarkan informasi tentang budaya atau tradisi yang kita angkat. Sehingga khalayak juga mendapatkan pemahaman ya, tentang apa sih sebetulnya di balik sebuah tradisi tinju yang kita selenggarakan, sejarahnya bagaimana, itu juga harus kita persiapkan dan kita upayakan untuk kita sebarkan, tidak sekedar mengundang. Jadi bentuk komunikasinya memang lebih kompleks, tapi jangan khawatir. Sebetulnya kita mempunyai potensi dan kesempatan yang luar biasa untuk melakukan hal itu di sebuah media yang kita sebut sebagai sosial media gitu ya. Di sini ada berapa orang dari tim kerja misalnya. Katakanlah ada sekitar 30 atau 35 tim kerja gitu ya. Kemudian ada sekitar berapa peserta gitu ya. Yang akan menjadi penampil. Misalnya ada 30 orang lagi yang akan tampil dalam tarian gitu ya. Atau kemudian ada 30 lagi peserta di lomba yang lain. Katakanlah kita mempunyai sekitar nggak usah 100 katakanlah, 75 orang yang terlibat aktif dalam festival ini. Dan saya yakin setiap orang mempunyai sosial media sekarang. Sebagian besar mempunyai sosial media. Populasi sosial media di Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia. Data juga menunjukkan akun atau jumlah nomor handphone di Indonesia itu melebihi jumlah atau populasi penduduknya. Jadi ada orang yang bahkan memiliki 2 atau 3 handphone gitu ya. Jadi itu adalah kesempatan buat kita untuk kemudian menyebarkan melalui platform media sosial. Nah, tadi kembali kita mempunyai sekitar katakanlah 75 orang. Kalau masing-masing bisa menggerakkan 3 orang di sekitarnya, adiknya, adik-kah, kakak-kah, bapak, ibu, atau anak, 3 orang aja. Jadi paling tidak kita punya sekitar 75 kali 3 berapa? Katakanlah cuma kita punya 250 orang gitu ya, yang kemudian kita bisa konsolidasikan ini dan kemudian kita bisa mobilisasi mereka untuk bersama-sama menyebarkan informasi tentang festival ini. Saya sangat yakin kita mampu melakukan sebuah diseminasi atau penyebaran informasi atas apa yang kita lakukan dengan festival ini. Saya pikir itu yang pertama ingin saya lakukan. Jadi adanya peningkatan kualitas dari penyelenggaraan festival dan utamanya adalah di bidang penyebaran informasi tentang apa-apa yang sedang kita lakukan.
Saya pikir kita harus memberi waktu yang lebih banyak kepada kawan-kawan dalam hal ini bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di Ngada untuk mempresentasikan konsep dari festival yang akan kita selenggarakan dan kemudian kita bersama-sama bisa mendiskusikannya. Saya pikir itu Mas Abi, terima kasih banyak atas waktunya. Waktu saya kembalikan untuk kemudian dilanjutkan dengan paparan dari kawan-kawan yang ada di Ngada. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Egy. Langsung saja kepada Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan dan teman-teman komunitas di Kabupaten Ngada untuk melakukan paparan konsep festival atau kegiatan yang diangkat pada tahun ini. Mungkin diawali dengan pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, lalu dilanjutkan dengan teman-teman dari tim kerja dan juga teman-teman komunitas. Silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Abi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Di awal perjumpaan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Paskalia Asri, tapi biasa dipanggil salam sejahtera untuk kita semua. Kapasitas saya di bidang kebudayaan dan dalam kegiatan festival dalam platform Indonesiana ini sebagai koordinator program daerah. Dan hadir juga di tempat ini, terdahulunya saya mau menyampaikan permohonan maaf. Barusan Pak Kadis hadir di ruang virtual, tetapi karena ada pelayanan untuk sementara beliau keluar, nanti akan kembali lagi ke tempat ini untuk bersama kita semua di ruang virtual. Dan sekarang ada sekitar 30-an ya teman-teman dari komunitas yang hadir. Perlu saya perkenalkan kepada kita semua. Hadir di Kabupaten Ngada, ini ada kurator baru sekarang. Ini ada Eko Prasetyo, beliau hadir juga di ruang virtual. Mantap. Kemudian ada Bapak Paskalis Walebai, beliau adalah seorang dipilih oleh masyarakat adat Libunio sebagai direktur festival untuk budaya Ngada sekarang. Kemudian di sini hadir juga dari kelompok pengetahuan Pak Willy Brodus, Pak Dr. Sayangan, kemudian dari komunitas hadir Adik Silvano. Ini mungkin bisa dulu dari kelompok pengetahuan. Ya, kemudian hadir juga dari kelompok publikasi kerjasama dari adik-adik Ngada Independent Film. Ngada Independent Film ini ada Gracia, ada Richard, ini ada semua di sini. Ada juga Eko masuk juga di sini nanti sebagai kelompok publikasi kerjasama. Kemudian ada yayasan yang nantinya bekerja sama dengan Kabupaten Ngada dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangkaian. Di sini hadir juga dari Yayasan Puge Vigo. Dari Yayasan Puge Vigo ada Adik Leli, kemudian ada Sofia. Ya, ada Sofia, kemudian juga ada pegiat literasi di sini, ada Modesta, kemudian ada Marlin. Ya, ada Marlin, kemudian ada juga dari lintas OPD, ada dari Kominfo hadir juga pada kesempatan ini, Ibu Marlin, dan hadir ini dalam jumlah, maafkan kami, sebenarnya mereka dari kelompok masyarakat adat harus hadir 15 orang dalam ruang virtual karena berhubung ada yang tidak bisa mengakses WhatsApp. Jadi mereka bergabung dan tetapi di ruangan kami di bidang ini juga hadir beberapa dari komunitas masyarakat adat Libunio, pemilik budaya Sagi. Itu ada adik saya Hendro, kemudian dengan Polikarpus sudah bergabung. Ya, baik Pak Moderator, Pak ini tapi mungkin dengan semua yang ada di ruang Zoom, mohon maaf saya mau perkenalkan dulu bahwa di sini saya sangat bersyukur bahwa ada kembali lagi Mbak Ade, kemudian Mas Egy, kembali lagi mendampingi Ngada, karena sudah, kalau dihitung sekarang berarti sampai kita Ngada sudah di kelas 3 sekarang, Mbak Ade sama Mas Egy hadir. Ya,
Tapi kalau mungkin komunitas belum kenal, ini Mbak Ade saya sering menyapa sebagai Ibu Inerie. Kemudian kalau Mas Egi, kalau semua belum mengenali, kalau pergi ke bandara-bandara besar, kalau lihat sepeda Jokowi, ya lihat sepeda Jokowi jangan lupa untuk sebenarnya bertemu dengan pencipta sepeda Jokowi di ruang virtual ini. Dan kami menunggu di Ngada. Baik. Pak moderator Tio yang nantinya mungkin sedikit tentang bagaimana dampak festival ini yang ada di kami harus bicara berbangga, suku kami dikenalkan dengan platform Indonesiana karena di sini di Kabupaten Ngada terjadi peningkatan tata kelola kebudayaan, pembuatan minat terhadap literasi atau pengetahuan yang ada di Kabupaten Ngada. Juga dari kelompok-kelompok seniman juga mulai bertumbuh, kemudian ada dari media yang menjadikan dinas ini sebagai mitra mereka dalam bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing, khususnya dari videografer Ngada Independen. Ya. Dan untuk peningkatan tata kelola kebudayaan, itu ada beberapa desa-desa secara mandiri dan berinisiatif maupun dalam suku itu kami dari dinas benar-benar menempatkan diri sebagai fasilitator untuk bagaimana membimbing desa ataukah komunitas untuk melaksanakan festivalnya di Kabupaten Ngada. Selepas festival Inerie, ada sekian, kami ambillah bahwa ada Desa Wawowae yang melaksanakan festival Desa Wawowae dengan pendampingan, mengikuti alur pendampingan platform Indonesiana, kemudian festival Budaya Mulu, kemudian yang sekarang lagi ada festival Desa Bowali dan Desa di Lengkosambi Utara, itu kami menerapkan sistem yang ada di platform Indonesiana bagaimana dinas mendampingi desa-desa ataukah masyarakat adat ya, yang nantinya akan melakukan festival di daerahnya. Kemudian ada peningkatan literasi yang seperti saya katakan tadi, dari sejak perkenalan awal dengan platform Indonesiana, ada sekian dokumen, Pak Moderator, yang artinya tercipta di Kabupaten Ngada dengan peningkatan kualitas ber-ISBN, dokumen-dokumen, antara lain pada waktu festival Inerie pertama, ada warisan budaya yang diangkat pada festival Inerie di tahun 2019 dan puji syukur sudah ber-ISBN. Kemudian di 2020 Kabupaten Ngada kembali lagi menciptakan literasi yaitu tradisi logam Wonowoli pada masyarakat adat Mbuang. Dan untuk 2023 puji syukur pada Tuhan kelompok pengetahuan Bapak Willy Brodus, Bapak dan kelompok masyarakat adat yang ada di Desa Libunio, kembali lagi pada saat sekarang pada tahapan riset untuk pembuatan pengetahuan tentang tradisi sagi yang warisan budaya yang diangkat pada festival budaya Ngada 2020. Untuk selanjutnya, mengapa festival ini kalau 2 tahun Mbak Ade, kemudian Mas Egi pasti sudah tahu bahwa kita mengambil nama Festival Inerie, Pak. Ya, tetapi pada tahun ini itu agak berbeda. Kita mengambil yaitu Festival Budaya Ngada. Hal ini didasari pada sebuah kajian bersama bahwa Ngada tidak bisa terlepas dari keberagaman 3 etnis dengan karakter budaya masyarakat yang ada pada 3 etnis yang sangat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kalau kita bicara Inerie ini sebuah gunung yang ada di etnis Ngada. Dan ketika penamaan festival ini kita berusaha untuk menjaga sebuah keharmonisan budaya ya dalam konteks kengadaan, sehingga mengambil nama utama yaitu pada tempat penyelenggaraan
pada tempat penyelenggaraan di mana kami melakukan kegiatan. Jadi konteksnya kengadaan Festival Budaya Ngada, tapi karena melakukannya di SOA dengan budaya Sagi, maka Sagilah yang kita angkat cantolannya. Baik. Dan untuk kegiatan-kegiatan Pak Abi, bahwa pada saat sekarang kegiatan untuk mempersiapkan platform Indonesiana di daerah itu sudah 65%. Rata-rata yang menyiapkan adalah komunitas-komunitas. Kami dari dinas itu kami pergi untuk mendampingi, kemudian ada monitoring, ada evaluasi, ada penguatan kapasitas yang terus kita lakukan dari setiap koordinator-koordinator yang ada di tempat yang yang lagi berkegiatan. Kemudian satu hal lagi tentang tim, tadi kan Mbak Ade sedang memaparkan tentang tim kerja. Kalau tim kerja di Kabupaten Ngada, bahwa sesungguhnya mungkin kita harus juga ke depan, pasti kita akan mengikuti, mungkin yang sudah update lagi untuk sekarang, tetapi kami masih memakai pola tim kerja pada Festival Ineria 2019, Pak. Jadi di situ ada penanggung jawab, kemudian koordinator program daerah, pusat, daerah, kemudian di bawahnya ada di atas koordinator program ada direktur festival, kemudian mulai ada kurator, kemudian pengetahuan, kemudian produksi, sampai pada publikasi dan kerjasama. Dan pada saat sekarang tim kerja di Kabupaten Ngada sudah terbentuk, tinggal lagi panitia pendukung. Kami akan segera untuk membuat rapat bersama Bapak Bupati setelah estimasi pekerjaan di lapangan mencapai 80%, itu tidak lama lagi, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan akan segera untuk bersama dengan Bapak Bupati untuk membuat yang namanya panitia pendukung sesuai dengan instansi yang ada korelasinya dengan kegiatan yang kami angkat. Jadi untuk pemaparan lanjutannya, Bapak Moderator, izinkan kami, mungkin selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada kurator daerah kita, Eko Prasetyowatu. Tepuk tangan dulu lah untuk Eko. Oke, gantian. Baik, silakan Pak Eko. Baik, selamat pagi. Mohon maaf kami menggunakan satu device jadi berganti-gantian. Saya coba share screen untuk bahan presentasi saya. Halo. Oke. Ya sudah. Baik, ya mohon maaf. Jadi saya langsung saja ke presentasi materi mengenai Festival Budaya Sagi. Perkenalkan, saya Eko. Saya dipercayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi kurator di Festival Budaya Ngada tahun 2023 ini. Yang pertama, saya mau sampaikan mengapa kita mengangkat Sagi dalam sebagai branding utama atau sebagai kegiatan utama dalam Festival Budaya Ngada. Jadi Sagi adalah sebuah ritual adat, sebuah olahraga tradisional di masyarakat adat Soa untuk melaksanakan syukur atas panen. Jadi setiap tahun masyarakat Soa, masyarakat Libunio itu melaksanakan festival Sagi. Akan tetapi dalam kita melihat dalam tata kelola setiap tahun, kita menilai bahwa pengelolaan Sagi sebagai sebuah budaya itu belum maksimal dan belum optimal dan tidak memberi dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di Soa itu sendiri. Sehingga kami mencoba mengangkat Sagi sebagai branding atau kegiatan utama dari festival budaya ini.
Dalam kegiatan Festival Budaya Ngada tahun 2023 ini, kita melaksanakan kegiatan ini berdasarkan asas dan prinsip gotong royong. Jadi kita melibatkan komunitas-komunitas adat, komunitas masyarakat adat, komunitas-komunitas yang sering aktif bergerak di bidang kebudayaan, teman-teman media, kemudian teman-teman dari komunitas di Libunio sendiri juga bekerja sama dengan dinas untuk bersama-sama bergotong royong untuk melaksanakan kegiatan ini. Berikut sasaran dari kegiatan ini. Yang pertama itu kita tercatatnya potensi, sumber daya, dan unsur ekosistem objek pemajuan kebudayaan yang terkait dengan penyelenggaraan festival. Ini yang pertama, paling utama itu dokumen pengetahuan mengenai budaya Soa pada umumnya dan Sagi pada khususnya. Kita juga menghasilkan sebuah film dokumenter budaya, yaitu Sagi sendiri. Kemudian kita juga sasaran berikut teraksesnya publikasi praktik terbaik dan kisah sukses penyelenggaraan festival dari daerah oleh pemangku kepentingan lokal terkait, kemudian terjadinya gotong royong penyelenggaraan kegiatan kebudayaan lintas kementerian, lembaga, tingkat pemerintahan, dan sektor daerah yang tergabung dalam platform Indonesiana ini. Kemudian meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di daerah yang bergabung dengan platform Indonesiana. Kemudian terlibatnya seluruh unsur ekosistem kebudayaan daerah terkait objek pemajuan kebudayaan yang ditempatkan dalam festival. Kemudian adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama itu kita mencoba untuk menggali rasa cinta masyarakat terhadap budayanya, karena ini isu yang paling penting, bahwa kebanyakan orang muda itu kita menilai belum benar-benar mencintai budayanya. Jadi kita mencoba untuk mengangkat ini sebagai jalan atau sarana untuk kita mengembalikan semangat mencintai budaya kita di daerah. Kemudian mengembangkan dan mewariskan nilai luhur, memperkaya kerja bersama, ini yang masuk dalam gotong royong tadi, revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal, kemudian juga menginventarisasi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh komunitas budaya dan masyarakat adat itu sendiri, khususnya masyarakat adat Soa tadi, pengenalan kebudayaan Indonesia, kemudian mendukung promosi kekayaan budaya Ngada sebagai atraksi budaya dalam mendukung pembangunan kebudayaan secara nasional. Kemudian mengenai waktu dan tempat kita sudah memutuskan untuk melakukannya di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Sedangkan untuk waktu kegiatan festival ini kita masih mengikuti kalender adat dari masyarakat adat Desa Libunio yang sudah ada komunikasi, itu diperkirakan jatuh pada tanggal 20 Mei 2023. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kegiatan festival ini? Yang pertama itu kita melibatkan komunitas dan pelaku budaya. Itu kita libatkan komunitas seniman daerah Kabupaten Ngada dan budayawan baik lokal maupun nasional. Kemudian masyarakat adat setempat, sanggar-sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ngada. Kemudian sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Soa, baik itu dari tingkat TK, SD sampai SMA, SMP dan SMA. Kemudian organisasi-organisasi muda, remaja masjid, Parisada Hindu Bali yang ada di Ngada, kemudian organisasi orang muda Katolik, pemuda Gemit, dan komunitas literasi yang ada di Kabupaten Ngada. Kemudian yang berikutnya itu ada komunitas budaya Riung, Lengkosambi, komunitas budaya Latung Mulu, dan komunitas yang ada di Bejawa. Ini kita sudah gabung 3 etnis, jadi dari etnis Riung, etnis Soa itu sendiri, dan etnis Ngadubaga untuk bergabung dalam kegiatan ini. Kita juga melibatkan, kemarin kita sudah melakukan konsolidasi untuk
kabupaten tetangga di Kabupaten Nagekeo, khususnya di Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga komunitas pengetahuan di Ngada. Ini kita libatkan para akademisi dari kampus Citra Bakti Ngada untuk menghasilkan satu dokumen budaya. Kemudian komunitas film dan fotografi Ngada. Kemudian komunitas ekologi di bawah Yayasan Pube Vigo. Komunitas musik dan seni pertunjukan. Jadi ada band-band lokal, para pegiat musik lokal yang juga tergabung dalam kegiatan ini. Kemudian kita juga melibatkan lintas sektor OPD terkait. Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Asri tadi, bahwa ketika kita sudah melakukan persiapan 80%, baru kita libatkan OPD terkait, misalnya Pamong Praja, kemudian Dinas PMD, kemudian Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan untuk mengatur ketertiban lalu lintas ketika acara kita selenggarakan. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan lembaga swasta lain. Jadi dalam hal ini kita mencoba melakukan kerjasama dalam bentuk sponsorship dengan yayasan swasta atau BUMN yang ada di Kabupaten Ngada. Kemudian ada sekitar 17 kegiatan, 17 keluaran yang akan kita hasilkan dalam kegiatan festival ini. Yang pertama itu, jadi dari 17 ini bisa saya kategorikan dalam sekitar 5 kegiatan besar, yaitu yang pertama itu penyelenggaraan ritual adat, kemudian penyelenggaraan workshop dan pengelolaan pengetahuan, kemudian publikasi dan kerjasama, dan pegelaran seni. Jika kita membedah satu persatu, yang pertama itu ada ritual sagi itu sendiri, kemudian ada pelaksanaan ritual kafange ini di masyarakat desa Bowali dan pasar organik desa, kemudian ada olahraga tradisional sagi, olahraga tinju sendiri, itu menjadi puncak dari festival ini. Kemudian penyelenggaraan lomba cerita rakyat berbasis bahasa ibu, ini pesertanya sudah kita identifikasi kemarin dari sekolah-sekolah, dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Kemudian pelaksanaan kegiatan bedah buku, kemudian pelaksanaan musyawarah masyarakat adat. Jadi pelaksanaan musyawarah masyarakat adat ini kita libatkan masyarakat adat yang ada di SOA. Kemudian kita mencoba mengundang tenaga ahli untuk melaksanakan musyawarah adat ini. Kemudian pelaksanaan workshop dokumenter ini juga sama, kita mencoba menghadirkan tim ahli perfilman untuk datang berbagi, kemudian memberi workshop, seminar, dan edukasi lainnya di komunitas fotografi dan videografi yang ada di SOA. Kemudian pelaksanaan workshop tata kelola kebudayaan, pelaksanaan pameran karya cipta budaya. Dalam kegiatan pameran karya cipta budaya ini kita coba menampilkan hasil karya dari komunitas-komunitas dari setiap desa yang ada di Kecamatan SOA. Kita sudah mengidentifikasi ada 16 desa dan 1 dari Kabupaten Nagekeo dan 1 dari Riung, 2 dari Riung untuk bergabung menampilkan karya cipta budaya dari daerah masing-masing. Kemudian ada pameran foto budaya. Ini dalam bentuk galeri budaya, kita akan menampilkan foto-foto budaya beserta narasinya di satu stand di seputaran panggung itu. Kemudian pelaksanaan workshop ketahanan pangan dan lomba kuliner tradisional, pembuatan dan pemutaran film dokumenter budaya. Nah, ini salah satu produk yang akan kita hasilkan dalam tinju sagi nanti. Ketika mulai dari sagi itu dimulai dari ritual adat, kira-kira 1 minggu sebelum sagi itu dimulai ritualnya, kita sudah mulai mendokumentasikan, kita membuat satu film dokumenter hingga pada
acara tinju itu sendiri, tinju tradisional itu sendiri. Kemudian ada lomba musik rakyat, kita melibatkan desa-desa yang ada di Kecamatan Soa. Kemudian ada lomba fashion etnik antar desa, edukasi ekologi, kita mencoba untuk bekerja sama dengan komunitas Yayasan Puge Vigo, yayasan yang selama ini berkonsentrasi dalam bidang ekologi. Kemudian penyelenggaraan karnaval budaya, kita libatkan masyarakat desa dan sekolah-sekolah, kemudian penyelenggaraan workshop, pagelaran musik dan tari. Kemudian jadi ini branding, kita dalam menyelenggarakan kegiatan ini kita mencoba menghasilkan satu merchandise yang menjadi kenang-kenangan atau oleh-oleh ketika festival ini berlangsung. Jadi kaos yang kita produksi nanti akan kita salurkan kita libatkan desa di BUMDes khususnya, akan secara langsung untuk menangani, kita akan mencoba untuk bekerjasama dengan mereka untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat desa itu sendiri melalui penjualan merchandise ini. Kemudian ini gambaran umum tentang Sagi. Kemudian workshop dan pengelolaan pengetahuan itu tadi kita hasilkan, outputnya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan menghasilkan dokumen pengetahuan. Dokumen pengetahuan itu dalam rencananya sebelum festival dimulai sudah kita selesaikan dokumen itu. Kemudian ada workshop dan penguatan-penguatan lain yang kita libatkan komunitas dan masyarakat desa. Kemudian pagelaran musik dan tari. Jadi dalam rencana kita membuka acara itu dengan karnaval. Jadi gambar yang saya tampilkan ini merupakan rujukan pada saat saya mengikuti karnaval di Yogyakarta, kegiatan G20 di Yogyakarta, Ruatan Bumi Nusantara. Itu kami coba mengadopsi karnaval itu di Kecamatan Soa. Kita melibatkan, kemarin sudah kami ke sekolah untuk bertemu dengan para kepala sekolah di Kecamatan Soa untuk membahas tentang karnaval ini. Jadi proses penggarapan karnaval ini sendiri kita dampingi mulai dari penetapan koreografi, kemudian penetapan kostum dan lain-lain. Kemudian publikasi dan dokumentasi. Itu yang paling pertama itu kita mempublis apa proses kerja yang ada, yang selama ini sudah kita kerjakan untuk kesuksesan acara festival ini. Sudah kita akan menayangkan hasil proses itu di Instagram Ngada Berbudaya. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di bidang kebudayaan Kabupaten Ngada sendiri sudah memiliki Instagram, yakni Instagram Ngada Berbudaya. Nah, kemudian dari sisi produksi dan tata panggung, jadi dalam rencananya kami mencoba untuk mengangkat, memanfaatkan sumber daya alam masyarakat setempat seperti bambu, janur, dan lain-lain untuk menghasilkan sebuah panggung yang bernuansa natural. Jadi secara artistik kita menghasilkan bangunan yang bagus, kemudian secara teknis panggung itu kuat, dan secara ekonomis juga kita tidak terlalu mahal biaya pembuatannya. Jadi pengerjaan panggung sendiri kita sudah melakukan koordinasi dengan kepala desa dan komunitas yang ada di Soa untuk bersama-sama bergotong royong mengerjakan panggung dan stand-stand yang ada di venue. Nah, kemudian ini ada tim kerja yang sudah kami bentuk di sini. Jadi penanggung jawab sendiri ada di Bapak Kepala Dinas Kabupaten Ngada, Bapak Dr. Andus Vincentius Milo. Kemudian Bapak Direktur Festival ada Bapak Paskalis Walebai, kemudian Koordinator Program Daerah itu Ibu Paskalia, Ibu Asri, kemudian Sekretaris ada Ibu Monika,
dan Bendahara Ibu Paulina. Kemudian ada koordinator-koordinator, mulai dari kurator, itu saya sendiri sebagai kurator di daerah, kemudian pengelola pengetahuan, di tim musyawarah adat, tim publikasi dan dokumentasi, tim pagelaran seni dan karnaval, kemudian dan tim workshop. Itu kira-kira, kemudian ada tim kompetisi lomba. Jadi ada beberapa mata lomba yang nanti kita gelar di festival ini. Itu melibatkan sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat SMA. Kemudian ada produksi artistik. Jadi kira-kira itu susunan dari tim kerja kami. Kemudian ini uraian tugas. Uraian tugas ini sudah kami buat dalam satu draft seperti TOR, itu sudah kita sebar ke lembar ke tim-tim kerja. Kemudian kita juga, saya sebagai kurator, kami melakukan monitoring itu dengan sistem kita menyebarkan lembar monitoring, kemudian ada lembar konfirmasi untuk menyatakan ke sekolah-sekolah dan siapa saja yang ingin terlibat untuk menyatakan konfirmasi apakah bersedia bergabung atau tidak. Itu bagi kami penting untuk melakukan identifikasi berapa peserta dan berapa mata acara dengan durasi seperti apa. Jadi informasi detail kita dapatkan dari lembar konfirmasi itu, sehingga dalam proses produksi ketika pagelaran kita bisa mengatur waktu dengan seefektif dan seefisien mungkin. Nah, ini saya pikir sekian saja presentasi dan pemaparan dari saya mengenai gambaran umum festival yang akan kami laksanakan. Saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Mungkin Ibu Asri ada tambahan sedikit. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Eko, adik Eko, Pak Eko, yang sudah mempresentasikan tentang kegiatan Platform Indonesiana Festival Budaya Ngada Sagi yang akan diselenggarakan di Kabupaten Ngada. Dan mungkin masih punya waktu, Pak Moderator, mohon izin. Ya. Masih. Aduh, Pak Jawa lagi hujan ini. Pak Jawa hujan lebat. Oke. Dan untuk pelaksanaan kegiatan, untuk khusus pada OPK utama yang kita angkat, Bapak Moderator, kalau masih boleh ada kesempatan, sebentar mereka sedikit akan menggambarkan sehingga bisa diketahui tentang bagaimana. Ini kenapa nih? Ini tidak videonya. Coba lanjut. Sudah. Ini bisa nih. Ya sudah tuh. Ya. Dan untuk penentuan tanggal itu direncanakan tanggal 20. Hanya karena memang ada proses yang nantinya harus kita ketahui bersama, mungkin tentang produksi yang nantinya akan yang menjadi dukungan dari pusat ke daerah, sehingga dalam hal publikasi dan lain sebagainya itu kita bisa sinkron dan berkolaborasi dengan baik. Dan izinkan kami, Pak Moderator, hadir pada kesempatan ini, ada Bapak Kepala Dinas, dan mungkin kami mohon izin ada beberapa hal yang mungkinnya disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Baik, Bu Asri, dan langsung silakan Pak Kepala Dinas. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Yang pertama saya perlu menyampaikan apresiasi yang tinggi untuk semua teman-teman yang berada di dalam Zoom ini. Secara khusus teman-teman dari kementerian dengan seluruh perangkat fungsionalnya.
Kami dari Kabupaten Ngada tentu sangat berterima kasih ketika kami juga diberi ruang untuk bisa berpartisipasi di dalam kegiatan pembangunan kebudayaan. Karena bagi kami, semua kegiatan pembangunan itu mesti diwarnai oleh nilai dasar kebudayaan. Dan itu yang menjadi modal kami untuk kemudian melakukan semacam pendampingan, fasilitasi terhadap kegiatan pembangunan yang ada di masyarakat melalui komunitas-komunitas budaya yang ada. Harapan saya semoga pemerintahan Kabupaten Ngada melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu tetap diperhatikan atau tetap dibimbing, tetap difasilitasi untuk langkah-langkah bangunan kebudayaan ke depan. Karena jujur saja masih banyak hal yang kami perlu mendapatkan arahan, bimbingan terkait dengan rencana-rencana kegiatan ke depan. Saya kira dalam perjalanan ke depan tentu akan selalu ada komunikasi, ada koordinasi. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang untuk semua. Saya tadi agak izin jeda sedikit karena saya ada kegiatan yang harus saya ikuti dan saya baru kembali lagi untuk bergabung di Zoom ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Pinsan. Terima kasih Bu. Jadi baik Pak Moderator, demikian presentasi kami, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Paskalia Asri. Masih ada tersisa waktu kurang lebih 20 menit. Bu Ade dan Pak Egy silakan menanggapi terkait paparan dari Ibu Asri dan juga Bapak Eko tadi. Silakan. Baik, terima kasih Eko dan juga Ibu Asri bahwa seluruh proposalnya saya pikir ya platform ini sudah duduk lah ya di Kabupaten Ngada. Cuman mungkin yang perlu adalah timeline ya. Jadi kapan sih workshop, kapan bedah buku itu gitu sampai menuju ke puncaknya tanggal 20 mungkin ya di Sagi, di Desa Liboni. Desa apa ya Bu? Libunio. Libunio. Bu. Ya, Terus Bu. kemudian tempatnya juga, maksudnya tadi ada Desa Bowali gitu. Itu juga apa yang akan dilakukan di sana. Nah, apakah Desa Bowali ini juga di SOA dia masuk di SOA atau di Bajawa seperti itu. Terus kemudian apa hubungannya antara Desa Bowali dengan Desa Libunio ini? Libunio ini maksud saya. Libunio ini. Jadi timeline juga tempatnya ya di mana, misalnya apakah pagelaran musik itu ada di Libunio juga atau dia di Bowali atau dia di tempat lain, itu mungkin perlu untuk diketahui sehingga kita tahu bahwa seluruh festival ini nih dilakukan dari bulan apa, dari tanggal berapa di bulan Mei ini. Seperti itu, kayak misalnya ritual adat Sagi itu kan ternyata seminggu sebelumnya ya, sebelum olahraga tinjunya gitu. Itu kan juga perlu dituliskan gitu. Nah, itu sangat penting juga untuk nanti penyebaran informasi melalui media sosial mengenai acara ini, mengenai festival ini. Kemudian satu hal juga, olahraga tinju ini kan menarik ya memang ya, sangat-sangat menarik dan dramatik lah ya. Cuman
jangan lupakan juga untuk menginformasikan bahwa ini bagian dari ritual panen seperti itu. Karena jadi kita tidak pesannya mungkin ya bahwa supaya ketahanan pangan atau panen itu masih punya pertanian, masih punya tanah, itu kan bagus ya. Jadi supaya kalau misalnya panennya jelek atau tanahnya sudah nggak baik atau bagaimana, ya sagi ini bisa mati juga kan, seperti itu. Jadi mungkin di dalam informasinya kepada generasi muda itu jangan dilepas itu si sagi ini, karena pasti orang akan lebih senang saginya gitu, karena olahraganya memang menarik, tapi lupa bahwa ini sebenarnya nih bagian yang sangat-sangat penting buat masyarakat Soa dalam siklus pertanian mereka, seperti itu. Jadi mungkin ada satu pesan ya yang besar bahwa sagi atau semua festival ini itu adalah sebuah presentasi mengenai ketahanan pangan dari masyarakat Soa. Seperti itu. Mungkin saya bisa tanya lagi ya, dari di sini ada ini ya, ada ketuanya ya, yang dari Sagi, Pak Ali ya. Itu mungkin Pak Ali bisa cerita kepada kita tentang apa itu Sagi. Itu. Terus kemudian tentang pengelolaan pengetahuan itu sudah sangat baik ya Bu Astri ya, luar biasa ya, bahwa akademisi itu turun lah, ya kan? Tapi yang menjadi persoalan kadang-kadang dokumen itu sudah jadi, cuman penyebarannya itu loh, penyebaran ke masyarakatnya lagi, itu kadang-kadang numpuk aja mungkin di kantor gitu ya, gitu juga perlu kita ini kan pikirkan bagaimana supaya masyarakat bahkan orang luar itu bisa mengakses itu secara inilah melalui digitalnya itu. Jadi mungkin nanti aku nggak tahu ya, kayaknya katanya kan mau ada web ya, mau bikin web gitu kan ya. Mungkin nanti bisa ditaruh tuh dokumentasi di situ, seperti itu. Jadi orang luar itu bisa tahu, masyarakat Ngada juga orang luar yang ingin penelitian, yang ingin bisa mengakses. Misalnya kayak warisan budaya itu kan bagus ya buku itu, tapi bagaimana kita mendapatkannya lagi, walaupun bukan buku fisiknya. Seperti itu sangat-sangat perlu dipikirkan, penyebaran dari dokumentasi yang sudah diupayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngada. Baik, mungkin itu dulu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ade. Pak Egi, apakah masih terhubung Pak? Masih Mas Abi. Oke, baik. Silakan Pak Egi memberikan tanggapan dan komentar terkait paparan tadi. Baik, terima kasih. Beruntung nih saya sudah sampai bandara, jadi mungkin lebih stabil saya boleh menampilkan videonya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan kawan-kawan semua, presentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Eko maupun Bu Asri dan Pak Kadis, menurut saya memberikan gambaran bagaimana kawan-kawan di Ngada ini sudah cukup memahami dan mengerti sungguh apa itu Indonesiana, bagaimana Indonesiana harus bekerja, terutama yang saya lihat adalah bagaimana rencana dari penjalanan festival ini sejak dari rencana itu sudah melibatkan teman-teman di komunitas, karena kalau boleh terus terang di beberapa daerah yang lain komunitas-komunitas ini lebih banyak tampil sebagai penampil, kurang enak bahasanya ya, perulangan, tampil sebagai penampil, tapi begitulah kondisinya, mereka hanya muncul memiliki peran sebagai penampil, sementara segala
persiapan, konsep maupun rencana festival itu disiapkan oleh dinas. Jadi apresiasi yang sebesar-besarnya harus kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan di dinas, karena melepaskan peran tertentu kepada komunitas itu tidak gampang. Tidak gampang ya, sebagian mungkin masih ya ini pengalaman yang kita share saja gitu. Ada prasangka, ada kekhawatiran tentang mampu nggak teman-teman di komunitas ini menjalankan fungsi-fungsi yang nanti harus dijalankan selama penyelenggaraan festival. Jadi itu ingin kami tegaskan tentang apresiasi kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di dinas, dan tentu saja bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan yang di komunitas juga, karena untuk mampu bergandengan tangan dan berkomunikasi dengan dinas itu juga memerlukan inisiatif, memerlukan semacam kesediaan untuk kemudian berbagi dalam banyak hal. Nah, terima kasih. Nah, langsung menuju kepada diskusi tentang persiapan festival. Kita tahu bahwa salah satu tekanan dari PTLK sesuai dengan namanya ya, Direktorat Pembinaan Lembaga dan Tenaga Kebudayaan, maka direktorat ini memang menekankan kinerjanya pada investasi manusia berupa bimbingan dan peningkatan kapasitas yang nanti bisa kita laksanakan berupa workshop. Nah, mungkin itu juga segera lebih mungkin pada kesempatan ini bisa kita berbicara lebih jauh. Kira-kira lokakarya atau peningkatan kapasitas apa yang kira-kira relevan dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan festival ini? Saya lihat kurasi sudah cukup berkembang gitu. Munculnya kurator baru dan bagaimana kemampuan kurator kita ini untuk bisa kemudian menyusun konsep dan rise up isu gitu ya berkaitan dengan apa yang yang akan ditampilkan, itu saya pikir menunjukkan bahwa teman-teman ini sudah memiliki kemampuan untuk Ngada dalam hal ini sudah memiliki kemampuan untuk melahirkan kurator-kurator baru. Mudah-mudahan nanti akan diikuti oleh kurator-kurator berikutnya. Nah, di bidang-bidang yang lain ini mungkin kami ingin tahu kira-kira apa yang perlu untuk disiapkan dan dilakukan untuk peningkatan kapasitas di bidang-bidang, misalnya pengelolaan pengetahuan. Saya lihat juga sudah dilakukan, walaupun ada pertanyaan dari Mbak Ade tentang bagaimana ini sebarluaskan gitu, tapi saya pikir sudah berjalan dengan baik. Komunikasi juga sudah punya potensi besar begitu dengan adanya Instagram, walaupun itu juga masih bisa kita ulik ya, kita optimasikan teman-teman di luar pengelola Instagram untuk terlibat dalam penyebaran komunikasi. Jadi mungkin itu yang ingin saya tanyakan, kira-kira bidang apa, lokakarya apa yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan festival ini sehingga festival ini bisa berjalan lebih baik. Saya pikir itu dulu saja, Mas Abi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Egy. Tadi sudah ada pertanyaan dari Bu Ade terkait penyebarluasan output dari pengelolaan pengetahuan, dan juga dari Pak Egy terkait identifikasi lokakarya atau peningkatan kapasitas yang dibutuhkan. Bu Paskalia Asri dan teman-teman yang lain silakan untuk menjawab. Terima kasih Pak Abi untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kembali merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Ade tentang bagaimana penyebaran dokumen pengetahuan, dan ini saya pikir bahwa ini menjadi P1 karena di Kabupaten Ngada dalam beberapa waktu ini itu bahan ajar mulok untuk sekolah
itu mendapat pengakuan dan prioritas 1 di Kabupaten Ngada. Dan beberapa produksi buku yang dihasilkan mulai dari Festival Inerie pertama, kedua, itu sudah dijadikan sebuah referensi bahan ajar di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi. Dan yang kita harapkan, karena ada di sini ada penyelenggaraan kegiatan bedah buku dan cetak buku. Cetak buku. Ini tahun ini Kabupaten Ngada itu prioritas pertama program yang ada di Kabupaten Ngada itu adalah buku. Dan buku ini adalah dengan judul yang sekarang yang lagi dalam percetakan itu adalah buku tentang ritual kearifan lokal yang menuntun rohani orang Ngada, karya Bapak Yohanes Mopa, dan peruntukannya itu sangat jelas, itu ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, instansi pemerintah, kemudian sampai ke desa-desa wajib untuk memiliki buku. Dan itu diberikan oleh pemerintah, pengadaan oleh pemerintah, kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan kuota yang ada. Kemudian di tahun ini yang kami harapkan itu adalah hasil dokumenter yang nantinya akan dibuat oleh tim pengetahuan, khususnya tentang tradisi Sagi, warisan budaya yang diangkat pada festival ini, itu menjadikan sebuah referensi. Karena dalam data kami, dalam kajian kami, di masyarakat adat Soa, buku itu hampir belum tersedia, baik visual maupun dokumen tertulisnya. Kemudian inilah yang nantinya mungkin menjadi daya dorong, motivasi juga bagi penulis-penulis lain yang ada di Soa khususnya, yang artinya bisa aktif untuk bagaimana menginventarisasi, membuat dokumentasi yang baik. Dan pola pendampingan kami juga ke masyarakat adat, itu juga membentuk kelompok pengetahuan juga, khusus juga pada masyarakat adat. Dan itu sudah dilakukan di Libunio. Mereka mempunyai komunitas pengetahuan di masyarakat adatnya. Dan ada Mbak Ade sempat tentang penyelenggaraan kegiatan yang artinya yang akan dilaksanakan, itu kami tentunya sebentar nanti ada masyarakat adat yang menjelaskan tentang Sagi. Hanya ini perlu disinkronkan karena dari informasi yang kami peroleh bahwa kegiatan luring yang nantinya akan dilaksanakan di kabupaten itu baru terjadi pada minggu kedua bulan Mei. Ya, makanya kami harus menyesuaikan penyelenggaraan tinju itu tidak bisa dipindah tempatkan, tetapi bisa saja kegiatan-kegiatan ikutannya, rangkaiannya akan dijalankan setelah acara puncak Sagi ataukah sebelumnya. Ini perlu kita harus konfirmasi lagi, komunikasi lagi. Dan tempat penyelenggaraan, semua penyelenggaraan 90% dilakukan di Libunio, di Libunio Waru. Ya, sedangkan di Bowali, di desa Bowali itu karena ada inisiatif desa yang mau melaksanakan kegiatan festival budaya desa sebagai pra-festivalnya di desa Bowali, sama-sama mengangkat tentang ketahanan pangan ritual sehingga menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Ade, itu mereka sama-sama bahwa tahun ini mengangkat tentang ketahanan pangan, ritual tentang ketahanan pangan itu bagaimana tanam Sagi sama-sama untuk bagaimana mensyukuri hasil panen. Begitu juga Kapange yang ada di Bowali sama-sama untuk mensyukuri hasil panen. Dan dari identifikasi ini, kami berpikir bahwa ada workshop dan lokakarya ataukah kompetensi yang sangat penting untuk bisa kalau mendapat pendukungan. Yang pertama adalah pelaksanaan musyawarah adat. Pelaksanaan musyawarah adat ini menjadi penting karena masyarakat adat Soa selain kita mendampingi pada tata kelola kebudayaan, tetapi bagaimana masyarakat adat pun dia harus mengerti tentang hak-hak masyarakat adatnya
yang mungkin selama ini terabaikan. Seperti demikian, dan kita sangat penting untuk bisa mendapatkan dukungan tentang musyawarah adat yang diselenggarakan bukan hanya masyarakat adat Soa, tetapi kita mengundang masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ngada lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah workshop tata kelola festival, kemudian penyelenggaraan workshop pegelaran musik. Ya, kembali lagi kenapa pegelaran, karena musik ini sendiri ini menjadi jiwa orang Ngada. Tetapi dalam mengoptimalisasi inovasi ini masih belum mencapai sebuah target, ya belum optimal, sehingga kami sangat membutuhkan untuk workshop-workshop dimaksud, termasuk ada beberapa kompetisi. Kompetisi ini seperti kompetisi cerita rakyat berbahasa ibu. Ini sejalan dengan Merdeka Belajar, ya episode 17, sehingga ini coba diimplementasikan ke sekolah, sehingga lebih mencintai bahasa ibunya. Saya berpikir bahwa mungkin penjelasan saya demikian, Pak Moderator, tetapi mungkin untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Kadis untuk menyampaikan sedikit, kemudian dengan masyarakat adat yang ada di samping saya, Pak Abi, ada Pak Hendro dari masyarakat adat Tribunio. Kami ke Pak Kadis. Terima kasih, Baik, saya Bu mungkin Asri. hanya menambah sedikit saja terkait dengan visi ketika kami menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transformasi dan pelestarian budaya ini. Sebenarnya di Kabupaten Ngada ini secara formal untuk transformasi dan pelestarian budaya itu kami lakukan melalui pembelajaran di sekolah, melalui mata pelajaran muatan lokal. Dan mata pelajaran muatan lokal itu sudah diakui di dalam struktur kurikulum nasional, khusus untuk Ngada itu sudah diakui ada mata pelajaran yang namanya mulok. Sehingga guru yang mengajar mata pelajaran mulok itu pun juga hukum dan sebagainya itu diakui. Itu secara formal. Sedangkan proses transformasinya, materi-materinya itu digali melalui apa yang dilakukan oleh Ibu Asri di bidang kebudayaan ini. Sehingga semua hasil kegiatan mereka itu mesti melahirkan yang namanya dokumen pengetahuan. Dan dokumen pengetahuan itulah yang nanti kami akan distribusikan sebagai referensi untuk mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah dan juga sebagai bacaan-bacaan referensi yang ada di dinas, instansi, kecamatan maupun desa. Dan itu sudah link dengan visinya Bapak Bupati. Saya kira itu saja barangkali yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kadis. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 WIB, mungkin satu lagi tanggapan dari Bu Ade ataupun Bapak Egi terkait juga persiapan Lokakarya sesi kedua yang akan diadakan pada 14 April tahun 2023 di jam yang sama, yaitu 8.30 WIB. Silakan. Sebentar, tadi katanya ada orang dari masyarakat adat yang mau bicara, Ibu. Kita kasih kesempatan ya. Bu Asri, silakan. Masyarakat adat. Baik, berikutnya Mungkin Pak Moderator dari kelompok masyarakat adat Tribunio, Adik Poli sama Hendro, kami silakan. Silakan Pak. Mohon maaf Pak Abi, karena di sini hujan lebat, jadi teriak-teriak di sini. Baik, Bu. Tribunio. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami dari komunitas masyarakat adat Tribunio Baru. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya, nama lengkap, biasa dipanggil Poli.
Sini, sini. Sini. Terus. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Saya perkenalkan nama saya Apolonari Sobai, biasa dipanggil Puli, dan kapasitas saya di sini sebagai Ketua Masyarakat Adat Libun Jawa Baru. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Platform Dirjen Kebudayaan, ya Platform Indonesiana, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, dan juga semua tim yang sudah bekerja keras sehingga dapat melakukan kegiatan Festival Budaya Ngada Sagi di Desa Libunio. Ini merupakan sebuah kerinduan, Pak, bagi kami masyarakat adat Desa Libunio Baru, karena untuk kegiatan kebudayaan di Desa Libunio sendiri memiliki begitu banyak kegiatan kebudayaan. Namun selama ini untuk ditata kelolanya belum begitu diperhatikan. Semenjak adanya informasi berkaitan dengan kegiatan Festival Budaya Ngada Sagi ini yang turun ke Desa Libunio, di situ kami mulai melakukan identifikasi terkait dengan kegiatan kebudayaan. Salah satunya adalah kegiatan budaya Sagi atau lebih dikenal dengan tinju adat. Untuk yang kedua, kami dari masyarakat adat Libunio Baru, kami sudah melakukan berbagai persiapan terkait dengan kegiatan Festival Budaya Ngada Sagi, baik di kebersihan lingkungan maupun kegiatan-kegiatan lain, sehingga kegiatan ini bisa dapat dilakukan dengan nyaman di Desa Libunio. Nah, untuk kegiatan Sagi sendiri, tadi sudah disampaikan oleh kurator bahwa sampai saat ini kami belum dapat menentukan waktu yang tepat, karena kami melakukan untuk perhitungan waktu ini sesuai dengan perhitungan bulan. Dan kami sudah perkirakan itu pada tanggal 20 perhitungan bulan, karena yang melakukan kegiatan tinju adat ini ada beberapa desa, dan kita Desa Libunio terjadi yang ketiga. Yang pertama dari Desa Garuda, yang kedua dari Desa Tiga, dan yang ketiga di Desa Libunio. Seperti apa disampaikan oleh Ibu Asri, bahwa kita perkirakan itu di tanggal 20. Untuk terkait dengan ritual dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Sagi, kami sangat merindukan sekali adanya kegiatan pembinaan dari Platform Indonesiana di bidang kebudayaan ini, karena selama ini kami melakukan budaya tinju adat atau Sagi itu tuh tidak memiliki dampak, baik di tata kelola itu sendiri maupun di hal lain. Ini sangat kami butuhkan di masyarakat adat Libunio Baru. Makanya setelah adanya kegiatan ini, dari masyarakat adat Libunio Baru mengucapkan terima kasih banyak, baik dari kementerian di bidang kebudayaan, di Platform Indonesiana, dan juga di dinas, bahwa ini adalah kerinduan kami masyarakat adat Libunio Baru, dan kerinduan itu sudah tercapai. Dan kami pasti dengan senang hati untuk menerima kegiatan ini. Saya rasa dari komunitas masyarakat adat Libunio Baru, penyampaiannya hanya seperti ini saja. Saya kembalikan. Baik. Kami kembalikan Pak Ari. Terima kasih Asri. Silakan untuk Ibu Ade maupun Pak Eki memberikan closing statement dan juga rencana-rencana apa saja kira-kira yang akan dibahas di Lokakarya pada sesi kedua. Silakan. Mas Abi, kebetulan karena waktu boarding sudah dekat, kalau diizinkan saya terlebih dahulu. Jadi memang waktunya pas sekali ini.
Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pikir memang kita tidak bisa membahas segala sesuatunya dalam waktu lokakarya yang singkat ini. Jadi kami harap kita tetap bisa melakukan komunikasi. Kami sangat terbuka untuk kemudian tetap berkomunikasi dengan WA misalnya atau bertelepon. Jadi barangkali bisa diwakili oleh salah satu atau beberapa di antaranya. Kalau dulu kita sempat membuat grup WA ya, Bu Asri ya, kalau kita ingat yang dulu-dulu. Jadi mungkin itu bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa sedikit banyak berinteraksi dan berkomunikasi untuk membahas persiapan-persiapan kita supaya berjalan lebih intens dan lebih baik. Saya pikir itu saja. Soal tadi ada beberapa pertanyaan sih tentang lokakarya tata kelola yang diajukan misalnya, karena itu tata kelola sendiri meliputi banyak bidang. Jadi mungkin nanti kita bisa bicara lebih spesifik apa ya tata kelola bidang apa yang kira-kira ingin diperdalam oleh kawan-kawan di Bajawa, maksud saya di Ngada. Dan kemudian begitu juga dengan pergelaran musik juga ada banyak aspek, mulai dari tata kelola tentang manajemen produksi musik atau bagian-bagian yang lebih spesifik mulai dari lighting atau sound engineering dan semacamnya. Nanti mari kita identifikasi lebih detail supaya nanti lokakaranya lebih berdaya guna. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya mohon pamit. Sampai bertemu lagi. Terima Mas kasih Egy. banyak. Sampai ketemu di lain waktu. Terima Egy, kasih. sebelum pamit, Iya. nanti mungkin kalau ke Ngada dibawakan sepeda Jokowi. Itu sudah 10 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu Bu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Egy. Bu Ade silakan. Baik, terima kasih Mas Abi. Mungkin ya seperti yang tadi aja, kira-kira timeline-nya agak lebih jelas ya, tempat alur dari acaranya itu. Semoga pada pertemuan berikutnya bisa lebih bisa lebih kelihatan lah. Sebenarnya saya ingin menggali juga soal Sagi, tapi karena nggak ada waktu, mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa ngobrol lagi lebih dalam dengan Pak siapa tadi? Pak Ketua Masyarakat Adat ini. Mungkin Pak itu Poli, saja. Pak Hendro, kemudian ada Pak Ali, Iya, Pak Paskalis. Pak Ali, Pak Hendro, dan Pak Leo, Iro ya, siapa ya tadi ya? Ini Pak Poli. Pak Poli. Terus kemudian di proposal itu juga sudah ada soal anggaran ya Bu ya? Di proposal. Di proposal kita juga sudah mengirimkan RAD. Cuman mungkin itu nanti dibicarakan langsung aja dengan PTLK. Seperti itu. Maksudnya bukan dengan saya. Seperti itu ya Bu ya. Maksudnya hal-hal apa saja yang bisa didukung. Begitu. Secepatnya aja Bu itu, karena ini waktunya udah sangat mepet. Dan sebenarnya sih kalau bisa kan sini udah ada Richard, ya Eko sendiri, proses-proses sudah berjalan, mungkin itu mulai dinaikkan di Instagram Ngada Berbudaya ya Bu ya. Siap Made. Baik, itu dulu. Terima kasih Ibu Asri. Saya kembalikan kepada Mas Abi. Baik, terima kasih Bu Ade. Sebelum lokakarya ini berakhir, saya ingin mengingatkan lagi untuk yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir melalui tautan yang sudah saya kirimkan. Dan ini diisi oleh per orang, bukan per device. Jadi bagi yang satu perangkat digunakan oleh beberapa orang, nanti tetap diisi sebagai per orang, bukan per perangkat. Dan baik, sudah pukul 10:40. Tapi jangan langsung dimatikan ya Mas Abi ya. Baik Bu. Karena harus ngisi formulir ini kan.
Oleh karena itu, izinkan saya untuk menutup Lokakarya ini. Sampai berjumpa di Lokakarya sesi kedua pada 14 April. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi di ruangan segitiga. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Terima Terima kasih.